Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana cara mengukur dan memahami data secara efektif? Nah, di video ini saya akan menunjukkan bagaimana SPSS dapat membantu seseorang dalam menganalisis pemusatan dan penyebaran data dengan mudah. Hai semua, saya Esa Pegindari Damanurung, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Regular F, Stambuk 2023 dari Universitas Negeri Medan. Saya sangat antusias untuk berbagi pengetahuan tentang analisis data dengan teman-teman sekalian. Saya memiliki pengalaman dalam menggunakan SPSS untuk berbagai jenis penelitian dan saya yakin tutorial ini akan sangat membantu teman-teman semua dalam memahami konsep dan aplikasi pemusatan serta penyebaran data. Jadi yuk, mari kita simak videonya hingga akhir. Nah teman-teman, sebelum kita mulai menggunakan SPSS, penting untuk kita ingat bahwa dalam menggunakan SPSS kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar pemusatan dan penyebaran data. Jadi pemusatan data itu membantu kita menemukan nilai tengah ataupun nilai pusat dari sekumpulan data yang diwakili oleh mean ataupun rata-rata, median ataupun nilai tengah, dan juga modus ataupun nilai yang paling sering muncul. Jadi setiap ukuran ini memiliki karakteristik dengan kegunaan yang berbeda, tergantung pada jenis data dan tujuan analisis kita. Di sisi lain, penyebaran data mengukur seberapa jauh data tersebar dari pusatnya. Nah, ukuran-ukuran seperti range ataupun rentang, varians, standar deviasi memberikan informasi tentang variasi dalam data kita. Jadi, memahami penyebaran data itu penting untuk melihat seberapa homogen ataupun heterogen data yang kita miliki. Jadi teman-teman, sebelum kita menggunakan SPSS, perlu kita memahami konsep dasar pemusatan dan penyebaran datanya. Jadi, mari kita langsung praktik menggunakan SPSS. Saya akan menunjukkan langkah-langkahnya secara detail, mulai dari memasukkan data, memilih menu yang tepat, hingga menginterpretasikan hasilnya. Jadi, siapkan SPSS kalian dan mari kita mulai tutorialnya. Baik teman-teman, sebelum kita membuka SPSS-nya, pastikan dulu terlebih dahulu teman-teman telah memiliki data hasil dari riset ataupun sebar kuesioner maupun angket yang teman-teman lakukan. Kemudian kita mulai membuka SPSS. Jika muncul layar seperti ini, kita bisa close ya teman-teman. Kita tempel data yang telah kita copy tadi. Kemudian kita masuk pada bagian variabel view, dan kita boleh mengganti di bagian name dan juga desimal. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menyesuaikan dengan data yang telah saya punya dengan menggantikan namanya menjadi frekuensi baca, durasi baca, dan minat baca. Desimalnya saya nolkan karena data yang saya miliki tidak memiliki desimal ataupun pecahan ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke analyze, deskripsi statistik. Kita pilih opsi bagian frekuensi ya teman-teman. Kemudian itu kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke bagian variabel. Jangan lupa kita mengatur bagian statistiknya. Setelah itu jangan lupa teman-teman memastikan di bagian central tendency teman-teman telah mencentang bagian mean, median, dan juga mode. Serta di bagian dispersion, jangan lupa centang standar deviasi, variance, range, serta minimum dan juga maksimum. Kemudian kita klik continue. Nah, jadi seperti ini dia. Jangan lupa kita ke menu charts. Jika ingin membuat histogram, boleh dicentang ya teman-teman. Kemudian kita continue kembali. Setelah itu teman-teman semua klik OK untuk menghasilkan hasil dari data kita ya teman-teman. Nah, berikut dia tampilan hasil dari data yang telah kita masukkan ke dalam SPSS serta gambar dari histogram data yang telah kita sajikan ke dalam SPSS teman-teman. Nah teman-teman, untuk analisis statistiknya terhadap data minat baca siswa dapat kita lakukan dengan melihat ukuran pemusatan yaitu mean, median, dan juga modenya serta penyebaran, standar deviasi, dan juga range pada 3 variabel yaitu variabel frekuensi membaca, durasi membaca, dan minat membaca. Pada variabel frekuensi membaca, rata-rata siswa membaca sekitar 3 kali per minggu dengan nilai yang paling sering muncul juga 3 teman-teman. Jadi penyebarannya cukup kecil, menunjukkan kebiasaan membaca yang relatif
seragam. Jadi untuk durasi membaca, siswa itu rata-rata membaca sekitar selama 29 menit per hari. Namun terdapat variasi yang cukup besar antar siswa dari 12 hingga 48 menit. Ini berarti ada perbedaan yang cukup mencolok dalam lamanya waktu membaca. Sedangkan minat baca siswa berada pada kategori baik dengan rata-rata skor 73 dan penyebaran yang rendah, menandakan bahwa sebagian besar siswa memiliki minat baca yang cukup tinggi dan serupa. Kesimpulannya adalah minat baca siswa secara umum sudah baik dan stabil. Frekuensi membaca juga tergolong sedang dan cukup seragam, namun durasi membacanya masih bervariasi. Oleh karena itu, upaya peningkatan konsistensi waktu membaca harian perlu dilakukan agar kebiasaan membaca siswa menjadi lebih optimal lagi. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih belajar, jadi kalau ada kekurangan dalam penjelasan mohon dimaklumi. Semoga pembahasan tentang pemusatan dan penyebaran data ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih.